Kalau kehidupan mungkin di sini ya, kalau orang nggak biasa ya kaget juga ya kan di sini kayak ada red light districtnya, kayak seks kayak gitu-gitunya is really open, really open. Stuck nggak bisa, Hah, iya sih ada aja sih itu pasti ya. hah. Karena kan maksudnya aku sendiri banget kan di Belanda ya, Iya dong, waktu karena itu juga lu belum tahu. cewek gitu. Terus keluarga juga nggak ada kan, hampir hampir udah nggak ada ya dari keluarga opa. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Verlin, we move to your product. Ini banyak banget sih. Gimana ceritanya dalam berapa tahun Mbak ini sudah melahirkan banyak produk? Ini berapa tahun perjuanganmu? 4 ya? 4 tahun ya? Kayaknya lebih jadi aku kan apa maksudnya Dari mulai startup sampai sekarang udah punya 3 brand. Dari startup banget tuh dari kalau jewelry sebenarnya udah mulai dari 2011-an ya. Tapi Oke. maksudnya masih kayak as a hobby ya. Karena kan aku waktu 2011 sampai 14-an masih fokus ke my artist career ya as a Ya, painter ya, ya ya, ya. sama sculpture. Nah, udah gitu kalau produk jewelry sendiri tuh dari 2014 udah bikin PT dulu di Indonesia. Terus 2015 aku tutup PT-nya karena kan udah orang tua papa meninggal ya, Ya, mama juga ya. udah meninggal. Jadi makanya aku pindah ke Belanda dari 2016 sih sedikit-sedikit aku pindahin gitu. Jadi 2017 aku building BV di Belanda itu setara dengan PT kalau di Indonesia ya. Tadinya aku tuh dari normal jewelry dulu ya, jadi aku bikin yang Verlin Yoswara Fine Jewelry dulu itu. Ya. Kenapa pakai nama aku? Karena kan aku tadinya udah di artis career dulu, udah lumayan banyak kayak art collectors gitu-gitu lebih tahu aku ya. Nah makanya aku masuk ke Verlin Yoswara Fine Jewelry lebih ke sculptural jewelry juga gitu loh. Jadi kayak apa patung-patung kecil tapi bisa dipakai. Jadi intinya tuh kayak gitu. That was my ID. Tapi itu lama-lama ada yang beli, ada yang beli, ada yang beli gitu loh. Jadi wow excited juga gitu loh Re. Nah, dari situlah my jewelry was born ya. Ya. Nah, udah gitu aku juga punya kantor di Rotterdam ya. Jadi I think the same like in Indonesia. Kadang kalau otomatis door gitu ya, maksudnya pintu otomat gitu, kan pakai kartu gitu tuh ya, Ya. tap in tap out ya. Dikalungin gitu kan, kayak aduh jelek banget gitu ya. Kayak aku misalkan aku lagi pakai kalung gini ya, terus kayak gitu kalung itu kan kayak apa kain gitu atau apa terus Ya. kartu gitu. Aduh malas banget aku tuh nggak suka. Nah dari situ that was the idea kayak aku pengen deh bikin kayak jewelry, Something cincin atau unique ya. gelang. Something Iya unique. tapi bisa untuk open the door, bank payment system kayak gitu gitulah pokoknya yang sama teknologi. Lahirlah itulah aku ring theory itu untuk smart wearable ya. Dan sekarang Verlin Yoswara Fine Jewelry itu udah di Belgia, Hong Kong, Netherlands, Irland, Israel, and you the owner. Lu sendirian Ya ownernya. ya ya. Ya 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 ya. Nah, Of ini yang course yang banyak di kerjasama ya. negara-negara itu lebih kayak shop atau apa? Lebih kayak shop ya Re ya. Hong Kong sih lebih ke production juga terus ada klien. Tapi kalau kayak apa Iran, Israel gitu lebih ke store gitu ya. Nah, Crazy Diamond. Nah itu Crazy Diamond was born just last year actually ya. Jadi aku punya partner juga untuk Crazy Diamond, satu di Jakarta, satu lagi di Rika di Jakarta, satu lagi Shirley di Belanda juga ya, di Rotterdam juga. Jadi kita cewek bertiga gitu ya. Ya. Bisnisnya lebih ke custom made jewelry, tapi jewelry-nya beda banget sama yang Verlin Yoswara Fine Jewelry sebenarnya. Kenapa? Karena lebih ke apa sih? Lebih kayak gemstone, diamond yang bisa dipakai sehari-hari, tapi untuk juga yang untuk kayak karena jewelry kita ada yang besar-besar juga ya, Ya. besar banget gitu, jadi bisa dipakai untuk party juga gitu loh. Gitu, jadi lebih ke high end luxury jewelry sih, lebih ke custom made high end. Nah, kalau ring teorinya
Itu Ring teori itu yang smart wearable. Jadi aku kerjasama sama my partner also Edward in Boston, USA. Jadi kita punya actually our head office di Boston di USA dan sekarang juga untuk Europe di Rotterdam gitu sih. Nah, kalau ring teori sendiri kita proyeknya biasanya B2G. Jadi kita udah punya beberapa big one of the big project let's say ya untuk public transport check-in check-out di Boston with this ring actually. Ya. Yeah. wow. Jadi tinggal apa sih check-in check-out gitu kalau yang MRT gitu ya atau bus nggak usah pakai kartu lagi tapi pakai ring kita yang ini nih. Ya, tirit ya. Ya, terus juga udah masuk ke Singapura juga udah masuk juga untuk all nationwide Singaporean school right now using our smartwatch ya. Jadi apa? Jadi kita tuh punya yang kayak DBS Bank dan DBS kita kerjasama sama DBS Bank dan itu tuh apa dia punya walletnya terus punya mobile app yang bisa apa nyambung ya sama our smartwatch or smart bracelet. Jadi yang dipakai anak-anak ini gitu loh, anak-anak sekolah ini. Jadi mereka kalau mau bayar buku sekolah atau kan ke kantin gitu atau ke mall gitu ya, nah itu bisa pakai si smartwatch itu. Jadi si orang tua juga bisa nge-track anaknya kayak oh lagi di mana terus kayak dilihat balance-nya berapa kayak oh uangnya udah habis nih. Oke, aku transfer lagi ke rekening bank anakku. Tinggal dipakai gitu sih jadinya. Gitu, Re. Jewelry itu lebih ke keindahan dong ya. Kenapa lu combine sama teknologi coba? Dan it's work Ya, loh. Ya itu Re, karena aku tuh kayak get irritating banget apa sih pakai kartu-kartu gitu kan susah banget kayak kartu gitu suka hilang gitu ya kartunya kan. It's also like for plastic waste ya. I mean beside the prettiest stuff, I also like thinking about sustainable, you know. Yeah. Karena maksudnya, I mean for this world ya, you cannot always use plastic card. It's plastic, you know ya. That's why aku tuh kayak kenapa sih nggak bikin kayak sesuatu yang bisa dipakai dan juga sustainable, nggak usah dari plastik dan juga it's combination between fashion and technology together gitu loh. Nah dari situ aku tuh kayak oh iya ya cobalah kita bikin. Nah terus aku dapat the right partner juga is really important gitu ya karena maksudnya nggak sembarangan juga aku cuma nyomot kayak oh technology company okay, let's work together ya gitu nggak gitu juga jadi partner aku Edward tuh masih muda juga terus kayak really smart and he's really into technology while I'm more into design so we combine together something like that gitu sih Re. Jiwa seni itu dari mana sih? Wah aku nggak tahu juga nih tapi dulu kata papa aku sih kayaknya dari opa oma ya biasanya dari opa oma sih dari mama iya dari papa iya. Jadi semenjak Jadi kecil emang udah tertarik sama painting, sama patung gitu? Iya Re, ya betul ya. Jadi pertamanya kan coret-coret kertas-kertas gitu ya. Udah gitu apa sih diikutin les gambar, lomba-lomba gambar gitu sih. Nah, jadi I started my career actually when I was 4 years old di Tokyo, Jepang. Pernah menang katanya di waktu usia 4 tahun. Ya, jadi pertama kali lomba international award gitu, udah gitu dapat International Art Awards juga. Jadi international competition for the first time. Terus the first time also I won International Art Awards waktu aku umur 4 tahun di Jepang. Aku dapat Bronze Awards ya waktu itu, bronze medal. Nah ya udah dari situ kayak ya itu continue sampai sekarang. Sekarang maksudnya aku lebih ke jewelry ya, cuman kayaknya sampai 4 tahun lalu tuh masih di art banget juga. Pameran yang berkesan banget yang bikin lu ngerasa oke, ini gua banget gitu atau pameran ya kayaknya di museum ya waktu itu yang paling berkesan banget sebenarnya yang di Belanda sih karena aku punya ada maksudnya kalau exhibition kan ada group art exhibition ada juga solo art exhibition which is cuman aku sendiri as an artist right ya aku pernah solo art kalau group exhibition I've done it like I think 50 times or almost 100 times from all over the country like aku pernah doing exhibition di Asia, of course ya, China, Indonesia, terus Pakistan, even Pakistan, India ya, terus di Europe sendiri udah pernah di
Belanda, terus Norway, Amerika, Australia ya, New York kayak gitu-gitu ya. Paling berkesan banget itu yang di Belanda karena waktu lagi itu solo art exhibition, jadi especially only my sculpture or my painting. Ya. Terus udah gitu langsung di koleksinya Ratu Beatrix itu sih. Oh. Juga Wow. udah gitu kayak continue with some museums juga kayak museums di Belanda, terus juga National Museum of China, kayak gitu-gitu sih. Terus juga pernah exhibition pernah sama Louis Vuitton waktu itu. Itu kayak ya berkesan banget yang kayak gitu-gitu. Dan maksudnya dari sini juga aku banyak ketemu teman-teman artis-artis juga ya dari all over the world. Jadi so it's really fun. A lot of VIP invitation for party after parties. This kind of stuff like is really it's fun world actually. Jadi peranan orang tua ngedukung lu sangat berarti dong ya. Oh banget ya gile. Masih inget gitu ya papi mami yang nganterin aku lomba-lomba atau exhibitions ke manapun ya, mau di Indonesia, di luar negeri ya. Support banget pokoknya. Sedih juga sih kadang sekarang kayak apa sih maksudnya udah sampai segininya sekarang, maksudnya udah bisa my wish comes true ya, like not all of course, tapi mereka nggak bisa ada deket aku juga gitu loh gitu. Ya, ceritain dong tentang mama sama papa sedikit. Papa mama ya. Oke. Like you said ya. Dari kecil gitu ya, maksudnya aku waktu aku mereka tahu tuh kayaknya aku bakatnya di menggambar nih ya. Yeah. Langsung disupport gitu. Ya, oke, ayo kita ke Jepang misalkan. Ada art exhibitions nih atau ada art competition nih gitu. Cobain ikut, jadi sambil liburan, sambil lomba-lomba gambar juga, terus juga di lesin gambar, disupport gitulah. Sampai kalau di Indonesia tuh bisa tiap hari Minggu tuh kayak lomba gambar gitu loh. Gitu-gitu. Nah dari situ juga, aku tuh sampai sekarang tuh lebih kerasa juga ya. It's not only like the competition itself, tapi itu juga yang membuat diri aku juga lebih percaya diri, lebih lebih punya strong gitu lah. I have quite strong character from them, of them like really support me in this kind of stuff ya. Yeah. Jadi sekarang juga kalau apa-apa nggak pantang menyerah juga gitu-gitu loh, Re. Gitu. Sampai kan, maksudnya mami aku kan meninggal 2008 ya. Papi 2015. Kayaknya waktu papi aku meninggal itu kayak sehari sebelumnya aku lagi dinner itu di rumah kamu loh. Yeah. Nah waktu itu 2014 tuh papi aku juga kayak yang nyuruh aku balik sih dari Belanda ya, udah kesini aja ke Indonesia dulu kayak try to learn how to manage a company, so you can make your own company, build your own company in the right way gitu ya. Jadi aku belajar dulu tuh di family company dulu sebentar, udah gitu juga in the other side aku disupport untuk started jewelry business sampai di kayak kita sampai ke sana sini cari mesin, cari alat-alat, cari which one like the best diamond in the world gitulah. Kita sama papi kayak diajakin ke sana sini sih, ke beberapa negara juga, cek gemstone, sampai disekolahin lagi, aku disekolahin diamond study juga di Singapura gitu-gitu sih kayak. Jadi supportnya ya besar banget, Re, ya. Sampai terus mama juga dulu kayaknya masih belum terlalu banyak internet gitu ya, dia searching gitu di mana ada art competition or art exhibition yang bisa aku ikut, sampai bisa ikut like art Hong Kong atau di Norway gitu-gitu sih, di museum. I know you for long time ya. Gua kenal lu tuh, lu selalu ceria gitu, lu selalu menyenangkan, selalu cerita, selalu banyak ini ya, berbagi gitu. Titik terberatnya berarti ketika mama papa nggak ada ya? Iya banget ya. Udah waktu mama nggak terlalu karena masih ada papa kan ya. Terus aku juga waktu itu masih umur 18-an gitu ya waktu mama meninggal kan di 2000 berapa 18-19 gitulah. 20 ya antara segitu. Nah, jadi masih nggak terlalu kerasa banget karena masih ada papa, terus lagi kuliah di luar negeri, jadi nggak terlalu sering tiap hari gitu loh. Tapi waktu papa, oh my god, udah mama nggak ada, terus udah gitu opa aku meninggal, udah gitu, cuma beda 14 hari sama papa kan ya.
16 hari sama papa. Jadi maksudnya udah opa meninggal terus papa meninggal, kayak udah gitu waktu itu lagi building company juga kan, baru building company, baru launching jewelry di Amsterdam waktu itu. Iya. Udah gitu jadi aku tuh kayaknya masih perlu banyak support juga sih dari papa, dari opa gitu. Terus gitu meninggal gitu kan, kayak oh my god, udah gitu aku masih single juga, jadi kayak ya kayak nggak ada yang bisa aku ngobrol gitu ya. Maksudnya of course I have a family, I have a brother, tapi kan maksudnya sosok seorang ayah tuh kayaknya beda banget gitu loh ya. Bangkitnya tuh gimana? Bangkitnya lagi actually aku beberapa bulan setelah papa meninggal itu ya, adik aku balik lagi ke China kan, lagi master degree. Terus aku kan bengong aja gitu kan di Bandung sendiri gitu, kayak oh my god, kayak what should I do now gitu kan. Udah stres banget gitu loh ya. Jadi akhirnya aku traveling selama 6 bulan sendiri di Asia dan Eropa ya. Nah udah gitu aku akhirnya end up lagi di Belanda lagi kan. Terus aku kayaknya dari situ kayak wah ya, I feel this is the right place for me ya. Nah jadi dari situ aku kayaknya oke, I need to focus for business gitu, kayak ya udahlah, kayak yang itu kan maksudnya itu kan rencana Tuhan ya untuk meninggal atau apa ya. Tapi maksudnya yang hidup sekarang kan adik aku gitu ya. Ya udah dari situ aku harus mikir juga kalau adik aku bisa bangkit gitu ya, kayak bisa came back to China, study lagi gitu ya. Aku juga harus bisa kayak gitu juga gitu, kayak harus bisa building my own business in the right way, kayak gitu-gitu sih. Banyak banget gue lihat artikel tentang kamu ya di majalah apa, semua ngebahas tentang teknologi yang lu keluarin, ring, design, diamond, semuanya. Yang gue sentuh saat ini adalah soal pribadi lu, sorry ya, nggak apa-apa ya. Santai ya, of course dong. Because not much people know about that, right? Ya. Karena Except I posting my husband a lot on Instagram. That's all. So, I just want to know, maksudnya lu kan masih berkarir di bawah usia 30 tahun. Don't need to have a boyfriend and husband, so lu juga bisa berkarir di luar negeri gitu kan. Nah, saya harap ini bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda gitu. Maksudnya some people have idea gitu kan, tapi they don't know how to starting, they don't know how to look to the link gitu. Actually, what you do for looking for the link? Maksudnya nyari teman-teman, nyari link-linknya, terus ke government sampai Ridwan Kamil ngasih tuh dengan prestasi lu pastinya ya. Pertama prestasi, yang kedua ya akhirnya lu dapet link itu kan. Jadi pertamanya sih aku harus bener, karena it's my passion ya, like in art, in jewelry, you know, in the business, kayaknya udah mendarah daging juga kan bisnis gitu ya. Jadi dari situ sih aku kayaknya berani aja dan percaya diri ya. Of course, my parents open my way dulu pertamanya ya. Aku sampai kayak bisa masuk museum, my artwork segala macam. Dari situ kan kebuka link-linknya tuh ya. Gitu. Aku juga pernah jadi ambassador for UNICEF and UNESCO. Dari situ juga kebuka juga linknya ya. Maksudnya dengan link-link itu nggak bisa cuman kayak say hi, ketemu di event itu, that's all. Nah, aku keep in touch with them gitu. Wherever, like LinkedIn lah, Facebook, kayak dulu masih zaman Facebook gitu ya. Atau email gitu, atau MSN Messenger even ya, in the past ya. Nah, kayak gitu-gitu kayak keep in touch. Jadi maksudnya in the future, kayak untuk sekarang aku kalau mau kontak orang-orang itu lagi, yang ya of course mereka juga bisa kasih link-link lain juga untuk aku. Nah dari situ of course setelah itu juga memang kalau mau masuk business club gitu-gitu kan, of course quite a lot of money as well, so save the money when you make business. Jadi kayak really save the money as well and then use it for this kind of stuff gitu loh, kayak yang agak berarti, jangan cuma shopping doang gitu loh. Gitu sih. Nah itu sih yang aku kerjain dari awal-awal tuh. Udah gitu kalau waktu pertama kali ke Belanda, of course I'm Indonesian right ya, kalau langsung masuk ke komunitas Belanda juga agak susah. Jadi aku masuk komunitas expat dulu gitu, expat community di sini untuk expat yang
yang business atau or just for having fun only, kayak only for drinks or dining out, something like that ya. So I joined that kind of expat groups first. Udah gitu of course kalau Indonesian community-nya ke KBRI Den Haag. Nah dari situ sih mungkin dari KBRI Den Haag juga kadang waktu itu kayaknya mungkin dia udah ngeliat aku udah karya anak Indonesia gitu ya, udah di koleksi sama Ratu Beatrix, karya lukis aku segala macem. Nah dari situ juga mereka ngelihat kayak mungkin kita bisa panggil Verlin lagi untuk jadi speaker atau apa gitu-gitu sih. Dalam karir apa sih yang menjadi highlight-nya Verlin? Highlight ya, kayaknya lumayan banyak ya kalau highlight ya, apa ya? Karena aku ada beberapa brand kan, di setiap brand tuh banyak banget highlight-nya. Kayak sekarang Crazy Diamond, I'm really happy to work with these two girls ya. Sampai kita diminta sama Tatler Magazine segala macam ya. Waktu Tatler minta itu kayak for us as a business women gitu ya. Itu belum setahun udah kayak ada yang magazine gitu minta atau TV gitu ya, kayak it's really something for me. Kayaknya kalau yang Ring Theory the highlight-nya it's really great, right? We are like the first in the world for smart wearable company, and then to use for public transport actually. Number one in America and number one also in the world for public transport check-in check-out I mean bank payment system quite a lot, but I think for public transport not yet a lot. First time in the world. First time. Karena kita kan bener-bener pakai smart wearable, pakai cincin, gelang gitu ya. Kayak gelang seperti ini juga Red, contohnya So all jewelry ya, gelang kalau ini. Depend on the client wants ya. Kayak misalkan ada yang mau cincin, ada yang mau gelang. Ya yang paling gampang kan di tangan ya. Ya. So, dan kita juga punya new technology anyway karena corona. Jadi check-in check-outnya nggak usah nempel gitu loh sama mesin. Within 10 cm distance right now. Jadi corona time juga tetap berkarya ya. harus ya. Tambah actually a bit busier in corona time right now, so it's a good thing, right? So Verlin punya titipan pesan nggak sih buat anak-anak muda gitu kan, apalagi yang mau open startup, yang mau doing art. Some I heard from the parent ya, kalau anaknya udah mau jadi seniman gitu, gue denger ngapain jadi seniman, emang punya duit gitu, ya kan? Exactly. That's what parents usually think, right? Luckily not my parents. Karena maksudnya jadi seniman tuh ya sebenarnya lebih banyak uangnya daripada cuma kerja kantoran as bank manager, to be honest ya. Kenapa? Karena maksudnya of course when you just started ya, you don't have so much money of course. Tapi maksudnya harus aktif aja, kayak ikut ada exhibitions, coba email ke eksibitornya gitu, atau ada competition, ikutan. Nowadays banyak banget, dulu nggak ada ya waktu zaman aku. Sekarang banyak banget di internet, tinggal Google exhibition atau competition dimanapun worldwide, gampang banget tuh. Nah dari situ kan punya nama tuh. Nah dari situ mungkin bisa kerjasama sama galeri. Kayak jangan salah loh ya, satu artwork mau painting atau sculpture ya. Kalau baru-baru mungkin kalian cuman ngejual kayak 1 juta, 2 juta, 5 juta ya. Nanti setelah itu tuh per karya bisa kayak starting kalau udah agak medium kayak 10 juta, 15 juta, 20 juta, sampai miliaran rupiah gitu loh. Jadi apalagi kalau udah masuk museum itu udah pasti kayak 50 juta ke atas gitu. Dan kadang tuh galeri atau museum atau art collector nggak beli satu doang ya, belinya langsung 3, 5 gitu. Kali berapa puluh juta kan ya, dan that's the money actually gitu sih. So, jadi pesennya buat anak muda apa? Pesennya jadi pokoknya jangan takut. Itu pertama ya, jangan takut kalau misalkan orang-orang ada yang kayak ngehina atau ngeremehin kayak gitu-gitu. Jangan takut pokoknya. Tambah orang ngeremehin kamu ya, tambah kamu harus kayak berani kayak what the fuck gitu ya. Pokoknya go on. Pokoknya should be like that ya. Yeah. So the more people like look you down, the more you're like really rise your mind and heart like to be really brave. That's the first thing.
Terus juga harus percaya diri. 3, your company, whatever it's product or service, itu harus juga benar-benar you need to do research first. Jadi jangan sembarangan gitu loh. Harus yang benar-benar what's the unique part of your company or your ID ya. Yang people really wants to buy it or use your service, something like that. Pokoknya nggak sama semua, tapi bener-bener yang something unik ya. Ya exactly ya. Dan riset dulu, dicoba riset dulu, karena kebanyakan orang Indonesia nggak riset langsung aja ya do something, nggak riset terus nggak cek dulu target marketnya segala macam. That is really important actually. Ferlyn Yoswara, aduh keren sekali. Thank you so much. Terima kasih.